Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar fisika hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi keberkahan dan kemudahan. Oke, siapa yang mau pimpin doanya? Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, silakan. Doa selesai. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Suratnya ada? Oke, baik ya. Kita doakan semoga yang sedang ada urusan dilancarkan urusannya ya, dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan gitu ya. Oke. Hari ini sudah siap belajar fisika? Hari ini kita belajar materi terakhir dari elastisitas ya. Materi terakhir, jadi harus semangat ya. Ada yang sedang bad mood atau enggak semangat untuk belajar? Aman, semangat semua ya. Soalnya habis ini kan pelajaran olahraga ya. Jadi pasti semangat ya. Bisa main-main di lapangan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kelompoknya sudah sesuai sama yang kemarin ya. Ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan sambil dibaca LKPD-nya. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah proyek pembuatan poster ya, menggunakan Canva. Materinya adalah tentang elastisitas, di mana kita akan belajar tentang pemanfaatan elastisitas dalam teknologi ya. Sebenarnya banyak sekali elastisitas dalam teknologi, ada dalam pembuatan jembatan, ada dalam pembuatan bangunan yang kokoh, yang ibaratnya perlu teknisi atau arsitek atau tenaga teknik sipil yang handal, itu biasanya juga harus memperhitungkan keelastisan dari suatu bahan ya. Jangankan seperti itu, jembatan atau gorong-gorong yang ada di tempat kita ini juga melewati yang namanya uji beton ya. Uji beton itu adalah uji untuk melihat, oh ternyata gorong-gorong yang dibuat ini sudah memenuhi batas elastisitas yang ditentukan ya. Jadi dia aman ya. Kalau dia aman berarti dia sudah bisa menahan beban sekian nih. Nah, berarti ini sudah bisa atau layak digunakan untuk umum gitu ya, untuk kelangsungan masyarakat gitu ya. Jadi proyek-proyek yang ada di lingkungan kita juga sudah melewati pengujian itu. Nah, sekarang kita juga akan belajar masih tentang shockbreaker. Jadi minggu kemarin kita kan belajar tentang banyaknya shockbreaker yang dimodif gitu ya. Kemarin juga sudah mencari dampak negatif apa saja yang ada pada shockbreaker yang dimodif. Hari ini kita akan bikin poster untuk mengkampanyekan ternyata shockbreaker yang dimodif itu tidak baik ya. Bahayanya banyak ya. Salah satunya kalau boleh Ibu sebutkan, itu nanti motornya jadi pendek, terus kalau lewat polisi tidur itu rentan tersangkut. Kalau tersangkut itu bisa menyebabkan kecelakaan kalau kecepatannya tinggi ya, itu berbahaya. Nah, jadi kita akan mengkampanyekan di lingkungan sekitar kita tentang bahaya shockbreaker yang dihubungkan dengan materi elastisitas. Sebelumnya silahkan, di sini ada gambar ya, tadi sudah kita bahas sedikit ya. Gambarnya berkaitan dengan shockbreaker. Apa yang ada dalam benak kalian tentang shockbreaker ini ya? Jadi ini adalah contoh dari shockbreaker yang baik. Itu apa sih Bu? Ini adalah contoh dari shockbreaker yang sudah sesuai dengan standar atau SNI ya, sesuai dengan SNI. Nah, karena minggu kemarin sudah bikin dampak negatifnya, sekarang direncanakan dulu sama kelompok bikin desain poster yang seperti apa ya. Mau dibuat apa saja, yang mau kata-katanya yang dimasukkan gitu ya, dampaknya apa, kemudian ada ada kalimat yang mengandung ajakan, misalnya ayo gunakan shockbreaker SNI atau apa, ayo hindari
Shockbreaker modifikasi misalnya seperti itu. Ada kalimat ajakannya gitu ya. Oke, silahkan didiskusikan dulu mau bikin poster yang seperti apa. Ayo dibikin digambar-gambar aja nggak apa-apa dulu. Nanti ini sebagai operatornya ya. Dampak negatif sama ciri-ciri shockbreaker yang baik sudah ada. Ya. Oke. Nanti ditampilkan di LCD ya. Ya, ditampilkan di depan. Di proyektor. Jangan lupa nanti kelompok lain menanggapi ya. Ditulis aja. Yang tadi ditulis aja. Yang tadi ditulis aja. Siapa yang mau komunikasikan? Oh ya. Oke, kelompok ini siapa yang akan mengkomunikasikan? Pinkan, Bu. Pinkan. Oke, ya, silakan dibagi tugasnya ya. Dibagi tugasnya sesuai dengan rencana yang dibuat tadi. Ini barangkali bisa ditulis, ayo gunakan shockbreaker yang baik gitu ya. Jadi tulisannya agak lebih besar. Kita menggunakan Canva untuk efisien waktu ya. Jadi kalau gambar itu kan agak lama. Jadi kita gunakan pemanfaatan teknologi biar membuat waktunya lebih efisien dan efektif. Bisa kasih judul shockbreaker gitu. Ayo gunakan shockbreaker yang baik gitu misalnya. Di sini aja. Dampak positifnya sama ciri-ciri shockbreaker yang baik sudah dituliskan? Oke. Ini sabar dulu. Iya, nggak apa-apa, ditunggu kok. Ayo. Yang gunakan shockbreaker yang baik, tulisannya bisa dikecilin. Supaya muat di kolomnya itu kan. Siapa yang akan mengkomunikasikan di sini? Siapa? Oke. Tanda seru. Iya. Satu. 41. Iya. Kok dikontrol? Pakainya shift. Saya kontrol lagi. Ya, ayo. Nggak apa-apa. Mana tadi? 7%. Ya. Kalau lajunya mana kan tadi? Langsung aja dikomunikasikan ya. Ini, ya, udah gitu aja. Langsung dikomunikasikan. Bisa dibesarkan nggak?
Oke, sudah ya. Ini kelompok 1 mau menunjukkan hasilnya. Ibu serahkan ininya di sini, bisa nggak? Hah? Dampak negatifnya belum. Nggak apa-apa nanti di. Posternya udah kan? Iya. Ini hilangan itu. Ya. Semua hilang. Biar dampak negatif enggak. Oh, kok nggak bisa ya? Tolong, Niko. Kelompok 1 mau maju untuk menampilkan hasilnya ya. Yang kurang silahkan nanti kelompok lain silahkan menanggapi. Baik. Kurang masuk kayaknya. Dah. Kalau ada muncul, ya silahkan. Bisa diperbesar. Coba ini. Diklik ini. Ya, gitu aja. Ya, oke, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ayo. Ayo. Ayo maju aja di depan. Langsung dituliskan aja. Bukan ditulis, maksudnya disampaikan maksud Ibu, iya. Bisa enggak? Oke. Oke, ditahan. Suaranya bisa dibuat lebih besar, Niko? Ya. Ini saya akan mempresentasikan poster yang telah kami buat mengenai shockbreaker yang baik digunakan. Di sini sudah ada ciri-ciri yang baik ketika shockbreaker digunakan. Yang pertama, posisinya itu harus stabil. Yang kedua, shockbreakernya itu tidak bocor. Yang ketiga, tidak berayun berlebihan. Dan dampak negatif dari shockbreaker yang kurang bagus pada roda belakang jadi rentan menggesek dan membentur kolong spakbor kalau ukuran shockbreaker itu terlalu pendek. Yang kedua, pada motor metik, pakai shock belakang yang lewat pendek juga bikin bodi bagian bawah atau engine mounting rentan lecet, bahkan bisa penyok akibat terbentur objek di jalan. Oke, jadi untuk pemilihan shockbreaker itu penting ya, agar kita keselamatan kita juga dalam perjalanan jauh. Dan mengenai shockbreaker, kalian harus pintar-pintar memilih, jangan juga kalian itu mengedepankan kepentingan kalian tanpa menggeser keselamatan kalian dalam perjalanan. Jadi, ayo gunakan shockbreaker yang sesuai dengan aturan lalu lintas. Ya, oke. Baik, ini penampilan dari kelompok 1. Jadi tadi katanya, ayo gunakan shockbreaker yang baik gitu ya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan dan poster yang sudah dibuat, kira-kira ada yang mau disampaikan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ada, ya, kelompok 2 dulu. Silahkan. Suaranya bisa lebih kencang sedikit? Ya. Pagi, ya. Jadi menurut kami poster ini akan lebih menarik apabila diberi warna yang lebih cerah, sehingga membaca lebih tertarik membacanya. Ya. Juga bisa ditambahkan sedikit tulisan yang berkaitan dengan Oh iya, jadi tadi belum dikaitkan gitu ya. Oke, baik. Itu pendapat dari kelompok 2, Niko dan kelompok 1 ya. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Kelompok 3 silahkan. Jadi dari yang poster pagi, mungkin fontnya sudah menarik, terus kata-katanya yang dipilih juga sudah menarik, tapi ukuran fontnya tuh terlalu kecil sehingga ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa membacanya dari jarak yang cukup jauh. Iya. Karena poster itu kan tujuannya buat ngajak orang, buat menarik orang. Iya. Yang apa sih? Agar bisa terbujuk gitu ya. Iya, terbujuk. Oke, itu masukan dari kelompok 3 Niko. Oke, silakan Niko kembali ke kelompoknya. Oke. Iya.
Oke, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan posternya, ya kelompok 2 dan 3 sudah menanggapi poster yang sudah dibuat oleh kelompok 1 ya. Kalau boleh Ibu juga mau menambahkan sedikit saran, tadi untuk dampak negatifnya kalau bisa dicantumkan ya, meskipun nggak banyak sedikit lah. Tadi berbahaya jika melewati posisi tidur misalnya, bisa menyebabkan kecelakaan kalau menggunakan kecepatan yang tinggi ya. Dan lain sebagainya. Jadi bisa dibuat per poin aja dampak-dampaknya. Nanti silahkan dibuat lebih apa ya, dilengkapi di rumah. Jadi nanti minggu selanjutnya dikumpulkan ya. Karena ini sudah dikomunikasikan, nggak apa-apa nanti diperbaiki di rumah ya. Oke. Jadi itu adalah sekilas tentang manfaat dari elastisitas dalam kehidupan kita ya, dalam teknologi. Kalau kita ulas tuh sangat banyak sekali. Jadi ini shockbreaker ini adalah salah satunya. Kenapa Ibu milih shockbreaker? Karena akhir-akhir ini Ibu sering lihat banyak anak dari sekolah kita yang menggunakan motor yang tidak sesuai dengan standar. Motornya sudah bagus-bagus dibeliin sama orang tuanya tapi dimodif gitu ya. Shockbreakernya ada yang dipotong, apalagi yang motor matic biasanya supaya setangnya agak turun gitu ya. Nggak tahu itu dipotong kayaknya ya. Shockbreaker di depannya dipotong, terus yang di belakang dinaikin gitu ya. Jadi agak junggit gitu ya. Ibu nggak tahu itu manfaatnya untuk apa gitu ya. Tapi biasanya anak sekarang kan mengikuti tren ya. Tapi itu tren yang tidak baik ya. Dan ini sudah kita kampanyekan bagaimana menggunakan shockbreaker yang baik seperti apa ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Jangan lupa posternya dikumpulkan minggu depan. Jadi tadi ada kelompok 1 ada saran dari kelompok lain, silahkan diperbaiki ya. Minggu depan kita akan belajar materi yang baru karena materi elastisitas kita sudah selesai. Tapi sebelum kita belajar materi baru, kita akan ulangan dulu tentang elastisitas ya minggu depan ya. Baik, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ibu cukupkan dulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.